masih ingat di dalam kedua pasal ini, hal yang paling sering Anda baca, Alkitab mencatat siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 kali ayat itu muncul di dalam setiap catatan mengenai 7 gereja. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya, teman-teman sekalian, kalau Anda mau menjadi pemenang, hal pertama yang harus kita perbaiki adalah pendengaran kita. Kenapa demikian? Roma 10:17 berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau pendengaran kita pakai untuk hal yang lain. Ya kan? Kalau kita mendengar, kita pakai untuk mendengarkan banyak hal yang lain yang selain hal yang rohani. Ya kan? Kita mendengarkan banyak informasi yang hoax misalnya, kita mendengarkan banyak hal yang tidak benar. Teman-teman sekalian, pendengaran kita akan menjadi tidak peka terhadap perkataan Tuhan. Kalau Anda pernah baca, ini sebelum kita masuk ke dalam poinnya, kalau sudah bicara kitab Wahyu, ada banyak sekali hal di dalam Alkitab yang menuntut kita membaca Alkitab selesai, agar kita bisa mendapatkan wahyu yang lengkap. Di bulan Desember kita ada sebuah event sekali, perbauran, ya kan, perbauran pemuda nasional. Jadi seluruh orang-orang yang lebih kurang beberapa di antara mereka bergabung di dalam Kefas Indonesia akan ada di sana. Topiknya adalah mengenai Samuel. Samuel ini ketika dia masih kecil, ya kan, Tuhan berbicara kepada dia, memanggil dia 3 kali. Tapi 2 panggilan pertama Samuel tidak tahu bahwa itu Tuhan. Dia berpikir bahwa yang panggil dia ini adalah Imam Eli, karena dia belum peka-peka amat. Nah, sehingga dia tidak tahu siapa yang memanggil dia. Teman-teman sekalian, hari ini Tuhan juga sama seperti di zamannya Samuel, Tuhan juga terus berbicara hari ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 2, Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara melalui putranya yang ada di dalam kita. Nah, tapi kalau kita tidak mendengar, maka kita sulit untuk mendapatkan pembicaraan Tuhan. Sulit mendapatkan pembicaraan Tuhan membuat kita tidak bertumbuh. Nah, ya kan, jadi untuk menjadi seorang pemenang kita harus memperbaiki pendengaran kita. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, kita maju lebih cepat, yaitu adalah pasal 4 sampai pasal 22 adalah catatan mengenai hal-hal yang akan terjadi. Hari ini kalau kita, dulu waktu zaman saya masih sekolah itu sangat banyak iklan ini ya, iklan-iklan ketik rek spasi ini, ya kan, ketik rek spasi itu banyak berbicara mengenai ramalan. Orang suka ramalan, makanya sekarang masih banyak orang, ya saya tidak tahu apakah teman-teman juga ada yang masih percaya pada zodiak. Orang masih percaya pada ramalan. Kenapa? Karena orang merasa kalau mereka bisa mengetahui hal-hal yang akan datang, hidup mereka jadi lebih tenang. Ada sebuah film, dulu ada film, saya tidak lupa judulnya apa. Film ini menceritakan ada orang yang bisa mengetahui 2 menit di depan dari hidupnya dia. Jadi dia bisa tahu 2 menit berikutnya bakal terjadi apa nih. Jadi dia bisa memprediksi banyak hal, sehingga hidupnya tuh tenang-tenang saja, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa manusia sering khawatir? Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, menariknya teman-teman sekalian, kitab Wahyu pasal 4 sampai pasal 22 memberitahu apa yang akan terjadi. Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau membaca Alkitab. Padahal Alkitab mewahyukan segala sesuatu. Bahkan di dalam kitab Timotius, Alkitab itu dikatakan bermanfaat. Alkitab itu berfungsi. Tapi banyak orang tidak mau untuk dibawa membaca Alkitab. Padahal Alkitab memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Paulus pernah berkata bahwa semuanya yang dituliskan untuk menjadi peringatan akan kamu sampai aku datang kali yang kedua. Nah, maka untuk itu teman-teman sekalian, semoga melalui kita membaca kitab Wahyu, kita melihat ringkasan dari kitab ini. Kitab Wahyu dibagi jadi 3 poin besar. Apa yang terlihat, apa yang ada sekarang, dan juga hal-hal apa saja yang akan terjadi. Ya, kalau teman-teman mau bertanya, Anda bisa gunakan fitur chat yang ada di Zoom meeting ini. Pasal 4 ini cukup panjang karena banyak detail, tapi kita usahakan bisa selesai. Kalau tidak, kita potong dan kita lanjutkan minggu depan. Baik, kita maju terlebih dahulu. Nah, semoga teman-teman Anda masih ingat pasal 2 dan pasal 3 itu sangat penting sekali. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan review kembali. Karena 7 gereja itu menggambarkan kondisi kita. Kita ada di posisi yang mana? Oke. Baik.
Baik, kita maju terlebih dahulu. Kita akan masuk ke di pasal 1 sampai pasal 3 juga adalah diperlihatkan mengenai visi tentang gereja-gereja. Nah, jadi bagaimana kondisi gereja hari ini termuat di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasalnya yang ketiga. Di pasal yang keempat sampai pasal 16 adalah nasib dunia. Teman-teman sekalian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah melihat semuanya itu baik. Bahkan ketika dia menciptakan manusia, dia melihat semuanya sungguh amat baik. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, teman-teman sekalian, sejak kejadian pasal 3 lanjut sampai pasal 11, kita melihat bahwa kecenderungan manusia seluruhnya mengarah kepada kejahatan. Di BFY kita pernah bahas ini, yaitu 4 tahap kejatuhan manusia. Pertama secara individu, 3 lainnya secara korporat. Semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak lagi menemukan orang yang bisa mewakili dia berkuasa di atas muka bumi. Tidak heran teman-teman, kenapa hari ini Anda dan saya, kita lebih mudah jatuh di dalam dosa daripada kita mencari hal yang rohani, ya toh? Kita lebih mudah gagal, lebih banyak gagalnya daripada banyak berhasilnya. Di dalam perkara rohani kadang kita udah niatkan ya, hari ini saya mau hidupnya benar-benar banget nih, ya kan? Hari ini saya hidupnya mau sekudus-kudusnya orang. Tapi faktanya kita gagal juga, tidak heran. Karena sejak kejadian pasal 3, iblis sudah berkuasa di atas muka bumi melalui sistem yang disebut dengan dunia. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu mencatat bagaimana nasib dunia ini nanti. Nah, lalu juga ada visi tentang Babel besar mulai dari pasal 7 sampai pasal 20. Ini cukup menarik, akan banyak membahas soal penyembahan berhala. Dan terakhir adalah visi mengenai Yerusalem yang baru, kota kudus Allah. Inilah isi dari kitab Wahyu. Nah, teman-teman sekalian, Yohanes yang mendapatkan penglihatan dan dia bisa menulis kitab Wahyu ini. Dia bisa mendapat semua penglihatan yang supranatural ini adalah ketika dia berada di dalam roh. Dari pasal 1 sampai pasal 3, ketika Yohanes melihat visi tentang gereja, dia memulai dengan pasal 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Lalu ketika dia masuk ke pasal 4 sampai pasal 16 yang akan kita mulai masuki hari ini dan minggu-minggu ke depan, dia juga memulai dengan ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh. Lalu di ayat 3, 17 ayat 3, ketika dia melihat visi mengenai Babel besar, dia juga sedang ada di dalam roh. Pasal 21 sampai pasal 22 tentang Yerusalem baru, kota yang katanya ada emasnya, kota yang katanya ada lapangan golfnya, walaupun Alkitab tidak bilang begitu ya. Yohanes juga melihatnya ketika dia ada di dalam roh. Sebenarnya apa itu di dalam roh? Efesus 3 ayat 5 berkata, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Teman-teman sekalian, setiap kali sejak kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu, ketika membahas mengenai di dalam roh, itu artinya kita tinggal di dalam Allah. Hari ini Allah ada di mana? Di satu sisi dia ada di surga, Kisah Rasul pasal 7, di tahtanya. Namun di sisi yang lain, dia juga sudah tinggal di dalam kita. Nah, maka teman-teman sekalian, kenapa hari ini banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pembicaraan Tuhan secara langsung? Ya kan? Kalau teman-teman ingat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5, dia berkata bahwa dari perkataan orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya kan? Ayub bisa mendapatkan pembicaraan Tuhan secara pribadi. Nah, teman-teman, di dalam hidup Anda dan juga hidup saya, sudahkah kita mendapatkan pembicaraan Tuhan secara pribadi? Nah, hal itu bisa kita dapatkan adalah kapan kala kita berada di dalam roh. Apa tandanya kita ada di dalam roh? Apakah kita bisa pakai bahasa roh? Tentu tidak. Apakah kita bisa menyembuhkan orang? Juga tidak selalu demikian. Memang ada beberapa kasus yang orang bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh. Tetapi itu bukan indikasi yang utama. Indikasi yang utama, faktor yang ukuran utama kita ada di dalam roh atau tidak,
adalah Kolose 3 ayat 15, yaitu damai sejahtera Allah memerintah di dalam batin kita. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu, tapi di dalam kita tidak merasa damai. Di dalam kita tidak merasa ini benar. Di dalam kita sudah tahu ini tuh Tuhan tidak suka. Nah, kapankala kita mengerjakan sesuatu dan muncul perasaan itu di batin kita, Anda perlu membawanya ke dalam doa. Tuhan, apakah ini benar atau tidak? Sehingga kita mulai menguji perasaan batin kita. Kapankala kita merasa damai sejahtera, haleluya, kita sedang ada di dalam roh. Sehingga mudah Tuhan berbicara kepada kita. Mudah Tuhan untuk memimpin langkah kita. Dan tentu untuk berada di dalam roh ini kita perlu latihan. Ya kan? Tidak bisa kita langsung menerima pembicaraan Tuhan secara langsung seinstan itu. Ya kan, kita perlu latihan. Oleh sebab itu mungkin banyak orang yang bisa membicarakan Alkitab, ya kan, banyak orang yang bisa mengkhotbahkan tentang Tuhan. Tetapi belum tentu dia pribadi juga mendapatkan Tuhan secara pribadi. Ya kan? Banyak orang bisa membicarakan tentang Tuhan gara-gara baca buku, gara-gara baca catatan di dalam Alkitab. Tapi belum tentu dia mendapatkan pembicaraan pribadi di dalam rohnya. Maka teman-teman sekalian, sore hari ini semoga teman-teman punya kedambaan, hidup Anda dikuasai oleh roh. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Ya kan, kita berjalan di dalam roh. Artinya kita tidak berjalan sendiri, tetapi Allah yang menuntun, memimpin dan membantu kita memutuskan setiap langkah kehidupan yang kita ambil. Apa latihan yang bisa kita kerjakan untuk itu? Di dalam segala hal Anda berdoa. Ini adalah latihan yang sangat simple, tetapi banyak orang terkadang melewatkan hal ini. Ya kan, saya kadang-kadang berkumpul dengan tim pelayanan. Ya, sore ini mereka ada di sini. Wah, kadang-kadang di dalam doa mereka Tuhan juga berbicara kepada saya. Ya kan, banyak di dalam ketika mereka berdoa, mereka selalu berkata, Tuhan, kami tidak mau berjalan menurut kehendak kami. Kadang-kadang mereka juga berdoa, Tuhan, jangan sampai kami melakukan ini karena kemauan kami sendiri, tapi biarlah kehendak-Mu, biarlah kemauan-Mu. Nah, doa-doa mereka tuh kembali mengingatkan saya, untuk di dalam memutuskan sesuatu itu harus banyak tanya Tuhan. Itu adalah latihan yang paling mudah kita kerjakan, yang paling simpel untuk dikerjakan untuk melatih hidup kita ada di dalam roh. Jadi hari ini ketika Anda mau belanja online, teman-teman sekalian, Anda tanya Tuhan, ya kan? Ketika teman-teman mau apa saja, Anda belajar bertanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak langsung jawab, it's okay. Tetapi setidaknya kita berlatih, membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Sering-sering bertanya kepada Tuhan akan membuat Anda hidup lebih hati-hati. Saya mau ke sana, Tuhan oke enggak ya? Saya mau buat ini oke enggak ya? Mungkin tidak langsung dijawab, atau mungkin kita terlihat kayak sok suci. Tidak apa. Anda harus tahu, pertumbuhan iman itu butuh latihan. Nah, jadi mari kita mulai sejak hari ini. Oke, kita maju terlebih dahulu. Maju lagi ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, Anda bisa gunakan fitur chat yang ada di Zoom meeting ini. Kita usahakan agar bisa direspon setelah ini. Amin. Di dalam pasal 4, teman-teman sekalian, setelah Yohanes melihat visi mengenai gereja, setelah Yohanes menerima panggilan untuk para pemenang, sekarang Allah memperlihatkan kepada Yohanes tentang hal-hal yang harus terjadi. Di dalam pasal 4 ayat 1, Anda bisa tandai di Alkitab teman-teman sekalian. Pada hari itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ya sangat banyak orang di luar sana yang mengutip ayat ini, menarik ya. Tetapi ketika Allah memberitahu kepada Yohanes hal-hal yang akan terjadi, pertama-tama Allah memperlihatkan kepada Yohanes apa yang ada di surga. Menarik sekali. Kenapa Allah berbuat demikian? Nah, kita baru bisa tahu hubungannya kalau kita mengikuti pasal 5 dan juga pasal 6. Pasal 5 khususnya minggu depan. Kita akan melihat keterkaitan antara perkara-perkara ini.
Nah, jadi sebelum memperlihatkan situasi dan nasib dunia, Allah terlebih dahulu memperlihatkan apa yang ada di tahtanya, apa yang ada di surga kepada Yohanes. Nanti di akhir kita akan bahas kenapa kita harus tahu ini. Maju dulu. Majunya gimana? Oke. Yohanes dibawa untuk melihat surga karena rencana Allah tersembunyi di surga. Rencana Allah tersembunyi di tahtanya. Kenapa ada di tahtanya? Karena tahta, ini kita perlu sambil berdoa. Saya coba mencari kata yang lebih sederhana, namun takutnya bergeser maknanya, ya kan? Di tahta Allah adalah pusat administrasi Allah. Kalau teman-teman pernah ke kantor, ke RT atau ke lurah, Anda urus surat-surat apapun, pertama kita harus ke rukun tetangga dulu, lalu rukun warga, lalu ke lurah, lalu ke camat, ya kan? Kalau urus kartu keluarga itu sampai di kantor camat sana. Nah, semua itu ada proses administrasinya. Nah, proses Allah, rencana Allah itu diadministrasi, dilaksanakan di tahtanya. Kita harus belajar kitab Efesus satu hari nanti. Di kitab Efesus, ya kan, di sana Yesus menjadi Tuhan dan dia melaksanakan seluruh hal yang terjadi di atas muka bumi dari tahtanya. Jadi teman-teman ketemu siapa? Anda akan mengalami apa? Ya kan, semua rencana Allah, Roma 8:28 itu dikerjakan di mana? Di mana Allah merencanakan segala sesuatu yang baik. Di mana Allah mereka-rekakan rancangan kebaikan bukan kejahatan di tahtanya di surga. Jadi teman-teman sekalian, surga itu adalah tahta Allah. Jadi kalau orang mati langsung ke surga, Anda tidak punya tempat. Karena di surga bukan tahtamu, ya kan? Di surga bukan tahtanya manusia, tahtanya Allah. Mau duduk di mana dia kan, kalau mati berpulangnya ke surga, mau duduk di mana, kursinya ndak ada, ya kan? Karena di surga adalah tahta Allah, pusat dia melaksanakan seluruh pekerjaannya, seluruh rencananya di atas diri saya dan di atas diri teman-teman sekalian. Jadi satu hari Anda mengalami hal yang sepertinya, kebetulan banget nih. Nah, Anda harus ingat firman sore hari ini. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Allah atur di tahtanya, diadministrasikan di surga. Dan menarik sekali, orang yang bisa melihat rencana Allah ini, ya kan? Orang yang bisa dibawa untuk melihat rencana Allah di surga adalah orang-orang yang sesuai dengan maksud hatinya. Di sini kita coba ambil dari Alkitab. Di dalam perjanjian lama ada dua orang yang pernah memandang ke surga. Yang pertama adalah Yakub. Dalam kitab Kejadian pasal 28, ini adalah kisah di Betel. Ketika dia melihat tangga yang menghubungkan antara bumi dengan surga. Maaf kalau saya terbalik ya, surga dengan bumi atau bumi dengan surga. Karena urutan itu sangat penting di dalam Alkitab. Lalu dia melihat malaikat turun naik di atas dari surga ke bumi. Yang kedua adalah Yehezkiel. Dia melihat tahta Allah. Dia melihatnya di tepi sungai Kebar. Ya kan? Dia melihat ada tahta putih. Dia melihat tahta Allah. Tidak sembarang orang. Anda perhatikan bahkan nama Musa pun tidak ada di sini. Ya, karena Musa langsung bertatapan muka dengan Allah. Ya kan? Nama Daud juga tidak ada di sini. Ya kan? Bukan berarti mereka tidak penting, tetapi Allah datang kepada satu orang untuk maksud yang khusus. Dampakah Anda, Tuhan datang kepada Anda untuk maksud yang khusus? Kita perlu menjadi orang yang sesuai dengan maksud hati Allah. Di dalam perjanjian baru ada orang yang pernah melihat, ya kan, rencana Allah yang tersembunyi di surga. Tentu pertama adalah Yesus. Dalam kitab Matius 3:16, ketika dia setelah dibaptis, Roh Allah turun dan ada suara dari mana? Dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, yang kedua ada Stefanus. Teman-teman sekalian, Stefanus ini ketika dia dilempar batu ya, dalam kitab Kisah Rasul pasal 7, Alkitab mencatat dia memandang ke atas dan dia melihat siapa? Anak manusia berdiri. Anak manusia berdiri di tahtanya di surga, di sebelah kanan Allah. Lalu Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, dia melihat dari surga ada kain yang turun. Yohanes di dalam kitab Wahyu dia melihat pemandangan yang sedang kita bahas sore hari ini. Nah, di dalam perjanjian baru hanya 4 orang ini yang pernah langsung melihat rencana Allah yang tersembunyi di surga. Mungkin ada yang tanya, kenapa Paulus kok nggak lihat? Nah, Paulus tidak melihat secara
kasat mata, ya kan? Tetapi Paulus menerima wahyu mengenai hal-hal yang tersembunyi, ya kan? Lalu di dalam kekekalan teman-teman sekalian, surga akan terbuka kepada semua orang beriman di dalam Tuhan. Surga terbuka, jadi satu hari kelak surga akan terbuka kepada semua orang yang beriman di dalam Tuhan. Jadi semua orang yang beriman itu nanti dapatnya di dalam kekekalan, bukan sekarang. Jadi semoga tidak lagi ada pertanyaan, Kak, itu orang-orang yang katanya sudah ke surga itu benar apa enggak tuh? Nanti kalau saya bilang itu tidak benar, saya menghakimi, ya kan? Kalau saya bilang benar, di dalam Alkitab faktanya tidak ada. Nah, jadi dan menariknya adalah kalau memang tujuannya orang-orang adalah ke surga itu, Yesus ketika di bumi harusnya ngomong dong, ya kan, bertobatlah sebab neraka itu panas misalnya, atau bertobatlah sebab neraka itu sempit. Nah, atau bertobatlah sebab di surga banyak bidadari, mayan tuh kalau ke sana. Tidak. Tapi Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan. Jadi sasaran hatinya juga bukan surga, tapi sasaran hatinya adalah kerajaan. Nah, dari poin ini teman-teman sekalian, rencana Allah hanya terbuka kepada orang yang sesuai dengan maksud hatinya. Kalau kita mau menerima rencana Allah di dalam hidup kita, kalau kita mau tahu apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita, Anda perlu menjadi orang yang sesuai dengan maksud hati Allah. Apa itu orang yang sesuai dengan maksud hati Allah? Di atas hidup Anda, di atas hidup kita, Tuhan mendapatkan jalan untuk bekerja. Semisal, di mana kita ada, kita bisa menjadi saluran berkat kepada teman-teman kita. Tadinya teman kita yang malas berdoa, melalui keberadaan kita, doi jadi rajin berdoa. Tadinya teman kita yang malas baca Alkitab, melalui kita ajak dia jadi rajin baca Alkitab. Nah, saya mendapat kabar ini terjadi di beberapa teman-teman yang hadir sore hari ini. Anda mulai mendoakan, Anda mulai membuat grup, lalu membawa orang lain juga membaca Alkitab. Itu adalah hal yang baik. Anda ada di dalam maksud hati Allah. Ya, tapi kalau dengan keberadaan kita, yang tadinya bangun pagi jadi bangun siang, yang tadinya rajin baca Alkitab jadi pusreng setiap hari, Anda tidak dalam maksud hati Allah, ya kan? Karena kehadiran Anda membawa bencana bagi orang lain, ya kan, bukan membawa berkat. Nah, semoga teman-teman sekalian melalui berita sore hari ini, kalau kita mau mendapatkan wahyu dari Allah, kita mau mengetahui rencana Allah di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi orang yang sesuai dengan maksud hatinya. Semoga melalui kita Tuhan bisa menemukan jalan untuk bekerja. Terlebih perkara meluas kepada orang lain. Anda perhatikan di dalam perjanjian baru, melalui Yesus Allah meluas kepada 12 murid. Kita sudah bahas ini di kitab Kisah Para Rasul. Melalui Stefanus Allah meluaskan Injil ketika Stefanus dibunuh di pasal 7. Bukankah pasal 8 kitab Kisah Para Rasul mencatat Injil makin tersebar luas. Tadinya hanya di Yudea, meluas sampai ke Yerusalem, bahkan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melalui Petrus, Injil terbuka kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalau Petrus tidak mendapatkan rencana Allah, maka kita tidak mungkin bisa percaya Tuhan hari ini. Karena Injil hanya bagi orang Yahudi. Tapi Cornelius, puji Tuhan, adalah seorang Yunani. Ya kan, Cornelius adalah orang yang bukan bangsa pilihan. Tapi dia bisa mendengar Injil, sehingga Injil pun boleh terbuka kepada orang Batak, orang Toraja, orang Medan. Kalau tidak ada tersebut, waduh, kita tidak masuk hitungan teman-teman sekalian. Kita tidak ada bagian di dalam kerajaan Allah. Tapi kenapa kita bisa ada bagian? Karena ada Petrus yang sesuai dengan maksud hati Allah. Yohanes, bagaimana kita bisa berjaga-jaga dan tahu hal-hal yang akan datang? Bagaimana kita bisa menghitung 3,5 tahun? Bagaimana kita bisa mengetahui, ya kan, apa saja yang akan terjadi sebelum Tuhan datang sehingga kita bisa siap-siap kalau tidak ada Yohanes? 4 orang ini adalah contoh mereka menjadi berkat bagi orang lain. Sudahkah Anda menjadi berkat bagi orang lain? Nah, teman-teman sekalian, Anda berteman tujuannya apa? Hanya sekedar pergi nongkrong kah? Hanya sekedar jalan-jalan kah? Anda bayangkan, teman-teman bayangin ya.
Kalau Anda punya soulmate, anggap Anda berempat, ya kan? Berempat. Lalu ada Anda di sana. Nih, satu. Wow, kalau tiap minggu Anda jalan sana, jalan sini, kumpul-kumpul, workout bareng. Wah, apalagi makan bareng, wisata kuliner. Tapi sampai seterusnya, 3 orang ini, Anda tidak pernah doain, tidak pernah dibawa datang kepada Tuhan. Hidup rohani mereka mau bagaimana kita tidak peduli. Teman-teman sekalian, percaya ke Anda, doamu itu lebih penting daripada traktiranmu untuk mereka bertiga. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan, itu jauh lebih menjaga mereka daripada sekedar membangun hubungan dengan mereka. Artinya apa, teman-teman sekalian? Artinya, semoga tujuan kita berteman adalah untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Anda yang bekerja, Anda punya banyak teman. Anda perlu berdoa satu demi satu bagi mereka. Kalau ada kesulitan untuk membawa Tuhan kepada mereka, atau membawa mereka kepada Tuhan, bisa minta bantuan. Di sini ada kakak-kakak yang akan membantu kita membawa Allah kepada temanmu. Sampai satu hari, kamu sendiri bisa membawa Allah kepada mereka. Kalau kita mau rencana Allah terbuka bagi kita, kita harus sesuai dengan maksud hatinya. Sudahkah Anda sesuai dengan maksud hati Allah? Kalau pembicaraan Allah lebih banyak tertutup bagi kita, kalau pembicaraan Allah sulit kita dengar, teman-teman sekalian, maka mari kita banyak-banyak terbuka kepada Tuhan. Kita maju terlebih dahulu, kayaknya di poin ini agak lama ya. Oke. Baik, di Wahyu pasal 4 ayat 2, pertama-tama di atas surga, Yohanes melihat sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrud rupanya. Sampai di ayat ini kita belum menemukan istana yang megah dan juga banyak bidadari ya. Menarik sekali. Mari kita maju satu demi satu. Ada beberapa item yang disebutkan di sini, yaitu permata yaspis, permata sardis, dan ada pelangi yang melingkungi tahta itu. Tentu Alkitab tidak asal pilih-pilih batu ya kan. Ini juga bukan jualan batu cincin. Tapi batu-batu yang dipilih di dalam kitab Wahyu itu semua memiliki makna rohani. Mari kita melihat dengan cepat. Sebelum kita maju ke batu, kita lihat dulu pertama ada perkara tahta. Di dalam perjanjian baru ada 3 tahta. Pertama, ada tahta kasih karunia, tahta penghakiman, dan tahta yang menyuplaikan hidup yang kekal, atau terjemahan lebih tepatnya adalah hayat yang kekal. Teman-teman sekalian, tahta kasih karunia itu adalah apa yang ada hari ini, ya kan? Di dalam Ibrani 4 ayat 16, ini juga salah satu ayat favorit saya, dikatakan bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jangan lupa di awal tadi kita bahas, ada seorang yang sedang duduk di atas tahta, ya kan? Dan di atas tahta itu dia mengerjakan seluruh pekerjaannya, mengatur kehidupan teman-teman dan saya. Nah, tahta di dalam perjanjian baru di mana kita ada hari ini, pertama adalah tahta kasih karunia. Di sana kita bisa mendapatkan rahmat, menemukan kasih karunia, dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Teman-teman sekalian, tahta kasih karunia ini ada di mana? Tahta kasih karunia ini ada di dalam roh kita. Jadi bagaimana cara kita datang ke tahta ini? Adalah dengan kita berdoa. Itulah sebabnya sering kita katakan, ketika teman-teman mendapatkan masalah besar ataupun kecil, hal pertama yang harus teman-teman lakukan bukan update status hiks ya kan, bukan pasang foto apa begitu agar orang mengetahui isi hati Anda, bukan. Tapi apa? Ada sebuah pujian, giat menghadap Tuhan, saling bicara. Ya kan? Jadi teman-teman sekalian, di tahta kasih karunia ini kita bisa datang di dalam doa. Jadi kalau hari ini kita membutuhkan pertolongan pada waktunya, menarik sekali, Alkitab mengatakan pada waktunya. Anda memerlukan pertolongan, datanglah kepada Tuhan. Dari ayat ini kita harus kembali mengecek waktu-waktu doa kita. Sudahkah kita punya waktu doa yang khusus di hadapan Allah?
Atau kita melewatkan hari dengan biasa-biasa saja, bahkan tanpa berdoa. Kita mungkin terbiasa meminta pertolongan kepada manusia karena kita menganggap manusia bisa langsung respon, dia fast respon ya. Manusia bisa langsung menjawab, manusia juga bisa langsung bisa langsung membantu. Beda dengan doa, kita harus tunggu dulu, kita berdoa seperti berbicara kepada angin. Teman-teman, kalau perasaan kita demikian, itu menunjukkan bahwa kita belum percaya siapa Allah kita. Ya kan? Kalau kita mendahului segala sesuatu dengan tindakan kita terlebih dahulu dan bukan dengan doa, maka kita sedang tidak datang ke tahta kasih karunia. Nah, hari ini jangan sia-siakan kita punya tahta kasih karunia yang menolong kita. Allah sendiri yang hari ini tinggal di dalam kita dan bisa kita dapatkan di dalam doa. Nah, di dalam kitab Wahyu yang Yohanes lihat, dia melihat ada tahta penghakiman. Tahta penghakiman ini akan lebih banyak kita bahas di dalam Kefas Online Service jam 1 minggu depan. Jadi saya tidak akan review terlalu banyak, tetapi di tahta ini tidak lagi ada kasih karunia, tidak lagi ada pertolongan. Ketika Tuhan sudah datang, tidak lagi ada kesempatan untuk kita berpaling dan bertobat. Sudah selesai. Ya kan? Maka di tahta penghakiman, Tuhan akan menghakimi segala perbuatan kita, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Maka semoga teman-teman sudah siap. Kalau Anda merasa sudah siap, maka harusnya kita bisa hidup tenang-tenang saja. Tapi saya pribadi pun saya tidak siap kalau malam ini. Makanya saya terus berdoa Tuhan berikan umur yang panjang supaya saya bisa menghadapi tahta penghakiman. Namun setelah tahta penghakiman selesai, adalah ada tahta satu lagi, dan ini tahta yang terakhir yang memberikan supply yang kekal. Nanti kita akan bahas dalam Wahyu pasal 22. Nah, jadi pertama Yohanes melihat ada tahta, ya kan? Lalu dia juga melihat ada beberapa jenis batu. Oke, permata. Yang pertama adalah permata yaspis, yang kedua adalah permata sardis. Permata yaspis melambangkan kehidupan. Ini saya ambil dari catatan kaki Alkitab versi pemulihan. Maka kalau teman-teman bisa punya Alkitab itu sangat bagus sekali. Di sana dijelaskan kenapa dia pilih yaspis dan kenapa dia pilih sardis. Ternyata di sana permata yaspis adalah permata yang menggambarkan kehidupan hayat Allah yang bisa dengan penuh diberikan kepada manusia. Nah, yang kedua adalah permata sardis yang melambangkan Allah sebagai Allah yang menebus manusia. Nah, maka ini sangat penting. Artinya tahta Allah didasari di atas kasih-Nya, dia membagikan hayat kepada kita, dan juga keadilannya, dia menebus kita dari dosa. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kita melihat perkara tahta di dalam kitab Wahyu, kita akan melihat sifat Allah, dia kaya, dia penuh kasih, dia membagikan kasih-Nya kepada kita, dan dia juga adalah Allah yang menebus, yang memberikan diri-Nya bagi kita, sehingga kita memuaskan keadilbenaran Allah. Dan juga di sana dia melihat ada pelangi. Kalau sudah bahas pelangi, teman-teman Anda ingat kitab Kejadian, di sana adalah perjanjian Allah kepada manusia. Dia adalah Allah yang setia dan dia berpegang pada perjanjiannya untuk melaksanakan penghakiman di atas bumi. Jadi dulu bumi dihakimi dengan air bah, ya kan? Tapi tidak lagi nanti, karena ada pelangi di tahta Allah. Di tahta Allah, selain dia Allah yang penuh kasih, jadi permata yaspis dia Allah yang penuh kasih, permata sardis dia adalah Allah yang adil, dan juga pelangi menunjukkan dia adalah Allah yang setia. Inilah sifat Allah, dan Allah yang demikian adalah Allah kita. Hari ini dia sedang ada di tahtanya, mengatur kehidupan kita, dan kelak kita akan bertemu dengan dia. Nah, sebelum kita bertemu dengan dia, Yohanes memperlihatkan situasi ini kepada kita. Saya maju dulu. Nah, ini kita skip dulu ya. Oke. Di sini dikatakan lalu lanjut ada 24 tua-tua di sekeliling tahta itu. Sampai di sini teman-teman sekalian, penglihatan kita akan surga itu akan banyak berbicara mengenai tahta ini dan itu. Sampai di sini pasal 4 adalah fakta Alkitab. Teman-teman Anda tidak akan temukan jalan dari emas. Kita juga belum menemukan lapangan golf, ya kan? Kita juga tidak menemukan adanya banyak bidadari. Malaikat iya, tapi bidadari tidak ada sejauh ini. Nah, artinya apa? Dari sini saya kembali mau menekankan kepada teman-teman sekalian pentingnya membaca Alkitab. Ya kan?
Kalau kita baca, lalu bagaimana kesaksian-kesaksian di luar sana, dia melihat ini dan itu, ya biarlah mereka bersaksi ini dan itu, ya kan? Tetapi standar kita adalah firman Tuhan. Kalau kita melihat di surga ada tahta Allah dan tahta 24 tua-tua. Siapakah mereka di pasal 4? Tentu ini bukan orang tua ya. Ini juga saya ambil dari kitab catatan kaki, dari Alkitab versi Pemulihan, sangat bagus sekali. Tua-tua di sini bukanlah penatua gereja, melainkan malaikat. Sebelum Tuhan datang lagi, mereka sudah duduk di atas tahta. Jadi hari ini teman-teman sekalian, tahta yang ada di surga itu, selain tahta Allah, ada tempat untuk para malaikat. Bukan tempat untuk manusia saat ini. Jadi dari pasal 4 kita kembali tahu manusia itu kalau mati tidak ke surga ya. Setelah kita membahas ini hampir 4 kali, wah di WhatsApp saya masih ada yang tanya, Kak itu kalau kita mati memang benar kita ke surga? Tidak demikian, karena di pasal 4 adalah penglihatan tentang surga. Dan di surga pertama ada tahta Allah yang menggambarkan sifatnya kasih, dia adil, dia juga setia. Lalu juga adalah tahta tempat para malaikat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan administrasi Allah. Di mana contohnya? Di dalam kitab Lukas, kita melihat ada Gabriel yang datang untuk bicara pada Maria. Di mana lagi? Di kitab Yudas, teman-teman baru selesai baca. Anda bertemu di sana ada Mikael yang berseteru dengan Lucifer. Jadi teman-teman sekalian, hari ini Allah dan para malaikat sedang mengatur kehidupan manusia. Menarik ya kan? Allah mengatur dan para malaikat sebagai pelaksana. Sehingga di surga sana tidak ada tempat untuk kita. Anda datang ke sana nanti bikin penuh-penuh ya kan? Karena di Wahyu pasal 21 maaf, kota itu akan turun dari surga. Jadi kalau Anda naik ke sana, orang itu ibarat kita pergi acara, kita pergi orang sudah pada pulang ya kan? Nah, kita mau buat apa di sana? Jadi membaca Alkitab membuat mata kita terbuka. Di sana ada tahta untuk 24 tua-tua yang adalah malaikat, hari ini sedang ada di sana. Tapi nanti di akhir pasal 4, tahta itu menjadi milik teman-teman dan saya. Semua dan juga semua orang yang percaya. Kita maju terlebih dahulu. Duduk di atas tahta dan mengenakan mahkota emas menandakan mereka sedang mengatur alam semesta sampai kerajaan 1000 tahun tiba. Kita sudah pernah membahas kerajaan 1000 tahun, maka kita tidak bahas lagi. Dan juga mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas. Pakaian putih itu menandakan penebusan Allah, perbuatan benar. Malaikat langsung punya karena mereka tidak ada dosa dan mereka juga tidak berdosa. Ya kan? Tetapi manusia, Anda perlu ditebus, saya juga perlu ditebus. Sehingga kita bisa memiliki pakaian yang putih yang melambangkan perbuatan benar. Ini sangat berkaitan dengan gereja di Laodikia. Kalau teman-teman flashback kembali ke pasal 3, gereja di Laodikia diminta membeli 3 item. Semoga Anda masih ingat ya, jangan kita cuma ingat item di Mobile Legends ya. Ada 3 hal. Yang pertama, mereka harus beli minyak untuk melumas mata. Yang kedua, mereka mesti beli emas, lalu mereka membeli pakaian putih, urutannya lalu mereka membeli minyak untuk melumas mata mereka. Pakaian putih ini adalah perbuatan benar. Perbuatan benar ini kapan dikerjakan? Adalah hari ini. Teman-teman sekalian, kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sedang menyulam pakaian. Kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang sedang membuat pakaian putih. Sehingga ketika Tuhan datang, kita bisa ada di tahta itu. Ya kan? Karena kita akan melewati tahta penghakiman Allah. Tahta penghakiman Allah itu sama seperti di dalam kitab Matius, ada orang yang mengadakan pesta. Tapi ada orang yang datang tidak memakai baju pesta, diusir dia keluar ya kan. Hari ini Anda dan saya kita terundang untuk datang kepada Tuhan dan masuk dalam kerajaannya. Tetapi kalau hari ini kita tidak lolos di dalam penghakiman, kita tidak bisa masuk. Bagaimana kita bisa lolos dalam penghakiman? Anda perlu punya baju, ya kan? Anda perlu punya baju pesta. Jangan sampai kita didapati telanjang di hadapan Tuhan. Hari ini satu sisi kita terundang, tapi di sisi yang lain, you punya baju enggak untuk join ke sana? Ya kan? Semua itu tergantung bagaimana kita hidup hari ini. Itulah sebabnya kenapa ada kitab Wahyu yang memberitahu hal-hal yang akan datang.
Wahyu kasih tahu kita perlu beli pakaian putih di pasal 3. Lalu di pasal 4, Wahyu beritahu kita, malaikat itu punya pakaian putih dan mahkota emas yang melayakkan mereka duduk di atas tahta. Dan satu hari nanti ketika Tuhan datang, tahta itu diberikan kepada setiap orang yang layak menjadi raja bersama dia. Semoga dari sini lagu anak-anak tentang aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja menjadi makin dalam untuk kita. Ya kan, kita tidak hanya sekedar modal nekat aja jadi raja, tapi kita punya pakaian yang kita sulam dari hari ke hari. Nah, melalui kita tahu kitab Wahyu, kita mulai bisa mempersiapkan diri kita. Nah, kapankala kita mau mengerjakan hal yang tidak benar, kapankala kita mau melakukan dosa, kadang-kadang ya kan, kita sudah tahu itu salah. Tapi seperti apa? Ya, ini bukan lagu dunia ya, tapi memang manusia sering jatuh di kesalahan yang sama, ya kan? Nah, kenapa demikian? Kalau kita sudah tahu, saya harus menyulam pakaian nih, saya harus punya pakaian putih. Firman itu akan menjaga kita. Saya tidak boleh kerjakan ini. Gak apa-apa orang lain juga kerjakan, enggak, karena saya mau punya baju. Satu hari Tuhan datang, seperti yang tadi siang kita bahas, dia akan cari iman. Satu hari Tuhan datang, dia akan melihat perbuatan kita. Satu hari Tuhan datang, dia akan menghakimi kehidupan kita. Siapkah kita untuk itu? Penghakiman akan mengarahkan pikiran kita untuk menjaga dan menguduskan kita. Sehingga kita mau berbuat hal yang tidak benar, ya jangan. Anda yang sedang sekolah, mau curang, Anda yang sedang yang kuliah, Anda mau curang, mau nyontek sana-sini, salin tugas teman, ada penghakiman yang menjaga Anda. Apa yang sedang bekerja, mau curang-curang, ada penghakiman yang akan menjaga kita. Sehingga firman di sanalah, kapankala kita mau mengerjakan hal yang tidak benar, lalu firman Tuhan mengingatkan, di sana Anda tahu firman Allah itu hidup. Kalau kita tidak pernah baca, tidak ada yang bisa mengingatkan kita. Itulah sebabnya Yesaya berkata, apa yang bisa menjaga orang muda adalah menjaga sesuai dengan firman. Inilah maksudnya, yaitu kalau kita punya firman Tuhan, kita akan terjaga. Dan malam ini firmannya soal apa? Pakaian putih. Dan kalau kita, soal penglihatan di surga. Ada malaikat yang punya pakaian putih, mereka tidak perlu ditebus karena mereka tidak berdosa. Mereka punya pakaian itu dan mereka layak duduk di sana. Tetapi bagaimana dengan kita? Layakkah Anda duduk di tahtanya satu hari nanti? Layakkah Anda dan saya menjadi raja satu hari nanti? Layakkah kita untuk lolos dari penghakiman suatu hari nanti? Semua bukan ditentukan dari nanti, tapi ditentukan sekarang. Bagaimana kita hidup terhadap manusia, terhadap Allah, sangat menentukan sebanyak apa kita memiliki pakaian itu yang melayakkan kita untuk ada di atas tahtanya. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, kita baru sampai di ayat 4, namun waktu sudah 6:53. Maka sepertinya kita akan berhenti sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan ayat 3 minggu depan. Ya kan, kita lanjutkan ayat 3 minggu depan. Maka teman-teman sekalian, semoga Anda mencoret Alkitab tadi. Lalu kita bisa lanjutkan pembahasan kita minggu depan. 7 menit terakhir kita akan pakai untuk menjawab pertanyaan yang masuk berkaitan dengan 4 ayat ini. Sampai di sini teman-teman sekalian, semoga Anda ada satu klik di batin bahwa kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, dan kita akan terjaga dari hal-hal yang sebelumnya bisa merusak kita. Mari kita jawab beberapa pertanyaan. Kita berdoa terlebih dahulu, lalu kita menjawab beberapa pertanyaan, dan kita akan lanjutkan pembahasan ayat 5 sampai ayat 10 itu minggu depan. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, hari ini ada kitab Wahyu. Tuhan yang mewahyukan banyak perkara kepada kami. Dapatkan kami Tuhan menjadi orang yang sesuai dengan maksud hati-Mu, agar kami bisa menerima wahyu, dan bagaimana kami hidup hari ini terkendali oleh wahyu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami perlu perkataan-Mu, jaga kerajinan kami makin rajin membaca firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat box. Yang pertama adalah, di zaman sekarang ada seorang
Ini saya baca yang tertulis nih, yang tertulis. Di zaman sekarang ada seorang hamba Tuhan ya, hamba Tuhan. Saya ganti aja katanya. Ada seorang hamba Tuhan pernah dibawa Tuhan ke neraka untuk melihat orang-orang yang disiksa. Apakah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos sama dengan yang dilihat oleh hamba Tuhan tersebut, dan apakah Tuhan dapat bekerja di luar Alkitab? Yang kedua dulu ya, apakah Tuhan dapat bekerja di luar Alkitab? Tidak bisa. Ya kan? Alkitab itu seperti sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Atau jangan teman-teman punya kendaraan bermotor kan? Alkitab itu seperti BPKB. BPKB itu adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Di BPKB itu tertulis warna motor Anda, nomor mesin, nomor rangka, dan juga plat nomor saat itu, ya kan, tertulis ada di sana. Jadi BPKB itu adalah bukti itu adalah motor Anda. Nah, jadi kalau saya misalnya di depan Brand House ini ada motor apa tuh? Suzuki ya, Suzuki Titan gitu. Saya bisa aja ngaku-ngaku itu motor saya. Tapi buktinya mana? Saya tidak punya BPKB-nya. BPKB-nya ada di anak yang namanya Billy itu di lantai 2. Maka BPKB itu adalah bukti yang sah saya punya motor itu. Saya punya BPKB di sana tertulis warna motornya biru, maka warna motor saya biru. Saya tidak bisa bilang yang hitam itu motor saya, karena tidak sesuai. Begitupun dengan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai jaminan yang tertulis. Kalau hari ini kita tidak punya Alkitab, kita tidak ada dasar percaya pada Tuhan. Karena iman itu timbul tidak tiba-tiba, tapi iman timbul dari pendengaran. Ya. Apa dasarnya? Alkitab. Kalau Allah bekerja di luar Alkitab, maka dia menyangkal dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita pernah mengatakan, kalau satu hari Allah datang, ya kan, lalu dia menghakimi kita tidak sesuai dengan apa yang dia tulis dalam Alkitab, kita bisa bilang, Tuhan itu sudah tulis nih, ya kan, sudah ada ayatnya. Walaupun Tuhan bisa saja, tetapi dia tidak akan kerjakan itu. Kenapa? Karena salah satu sifat Allah, dia itu adalah Allah yang adil dan juga benar. Dia adil terhadap keputusannya dan dia benar terhadap perbuatannya. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru kita bisa melihat keadil benaran Allah. Kalau Allah itu tidak benar, maka dia tidak perlu jadi manusia untuk menebus kita. Dia seketika aja bisa langsung membunuh atau membinasakan iblis, bisa saja. Karena dia adalah Tuhan, tidak ada yang tidak bisa. Kalau dia ada hal yang dia tidak bisa, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan, dia bisa. Tapi dia juga tidak akan melanggar keadil benarannya. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini dia tidak datang-datang. Karena kita punya kehendak bebas, kita bisa kerjakan apapun yang kita mau. Ya kan? Dan Tuhan tidak bisa memaksa kita. Dia hanya bisa mengatur situasi, mengatur lingkungan untuk mengarahkan kita datang padanya. Tapi selebihnya tergantung kita. Mau Anda patah kaki, patah tangan, dilindas motor, tapi kalau Anda tidak mau percaya Yesus, ya tidak bisa juga. Walaupun ada orang yang percaya juga, ya kan. Tapi semuanya tergantung kita. Makanya 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Karena kalau kita tidak bertobat, dia tidak bisa datang. Kalau dia datang dan tidak ada manusia yang bertobat, dia melanggar keadil benarannya. Nah, maka Allah tidak mungkin dan tidak akan bekerja di luar firman Tuhan. Lalu apakah yang dilihat oleh hamba Tuhan itu sama dengan yang dilihat oleh oleh Yohanes? Tentu tidak sama, ya kan? Karena tadi faktanya, nah ini ada Kak Kevin bahas di grup, bagus ya. Faktanya tidak ada bidadari itu, ya kan? Faktanya hal-hal yang ada di surga yang disebut orang di Alkitab tidak tertulis demikian. Nah, lalu soal melihat orang-orang yang soal melihat orang-orang yang disiksa, tentu saya juga tidak pernah ke sana ya, dan saya juga tidak mau penasaran untuk lihat. Tetapi satu adalah apa gunanya? Yang kedua adalah kalau untuk membuat orang takut, untuk membuat orang sekedar, nanti kalau saya mati masuk neraka nih, gawat nih. Teman-teman, ada satu hal yang menarik dari Tuhan kita, yaitu dia bukan hanya mau menjadi Tuhan yang ditakuti. Dia bukan hanya mau menjadi Tuhan yang kepadanya kita menyembah, tapi dia mau menjadi Tuhan yang dikasihi. Dia mau menjadi Tuhan yang dicintai. Dia mau menjadi Tuhan yang kepadanya kita terus datang mencari dia. Macam mana kita mau cari dia kalau kita hanya sekedar punya rasa takut akan dia?
Itulah sebabnya kenapa hari ini ada firman Tuhan. Ya kan, nanti satu hari kita bisa belajar kitab Kidung Agung. Wah, kita perlu memiliki hati yang mencari Dia. Bahkan kitab 1 Yohanes berkata bahwa mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Hari ini Tuhan tidak hanya meminta kita untuk takut akan Dia, tapi Dia mau kita mengasihi Dia. Maka semoga iman kita tidak hanya didasari gara-gara kita takut akan Dia, tapi kita mendasari iman kita karena kita mengasihi Dia. Dia layak mendapatkan segala sesuatu. Kenapa Dia layak mendapatkan pujian kita? Karena kita mengasihi Dia. Kenapa Dia layak mendapatkan penyembahan kita? Karena kita mengasihi Dia. Kenapa Dia layak mendapatkan harta kita? Karena kita mengasihi Dia. Bukan hanya karena kita takut akan Dia. Nah, jadi begitu ya. Kalaupun betul dia sudah pernah ke sana, ya biarlah dia ke sana, toh tidak apa-apa juga. Karena di dalam Alkitab cuman ada satu orang yang pernah bolak-balik, yang pernah punya penglihatan yang lengkap mengenai langit tingkat 3 dan juga Firdaus, itu Paulus dalam kitab 1 Korintus. Cuman dia aja. Nah, selebihnya tidak ada. Nah, jadi mungkin dia the next Paulus, saya juga tidak tahu, ya kan. Tetapi pada faktanya, kalaupun dia Paulus yang pernah lihat itu, Anda bisa lihat surat yang dia tulis, Anda bisa lihat isi dari perkataannya sangat berbobot, sangat berbeda dengan orang-orang yang ada hari ini. Jadi hari ini benar-benar kita hanya bersandar dan datang kepada Alkitab. Termasuk baru-baru kemarin, saya dapat sebuah cuplikan dikirimin orang. Ada orang yang sudah pernah ketemu Daud punya mahkota, dia dalam mimpi dia ketemu Daud. Menarik ya. Saya tidak tahu, saya hanya berharap saya bisa ketemu Tuhan deh. Bisa bertemu dengan Tuhan, itu yang lebih penting, yang lebih utama. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang bisa mengaku penglihatan ini dan itu, tapi apa yang kita butuhkan? Kita butuh penglihatan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya jadilah orang yang sesuai dengan hati Allah, supaya dia mewahyukan kehendaknya kepadamu. Terakhir adalah, apakah setelah manusia mati langsung dihakimi oleh Tuhan, atau ditempatkan di Firdaus? Ya, Lukas 16 ya. Manusia ada di Firdaus dulu. Kapan kita dihakimi? Dihakimi itu adalah ketika kita sudah bangkit. Kalau kita mati, kita harus tunggu kebangkitan terlebih dahulu. Nah, ini nanti di pasal masuk ke dalam pasal 15, pasal 19. Nah, itu kita akan melihat. Jadi orang itu akan dihakimi adalah setelah dia bangkit. Jadi kalau misalnya hari ini dia mati, lalu Tuhan baru datang tahun depan, maka dia akan menunggu setahun, baru dia bisa bangkit. Dia bangkit dan dihakimi. Nah, jadi penghakiman terjadi ketika Tuhan datang. Lalu apakah semua orang beriman akan ke surga? Ya, di dalam fakta Alkitabnya tadi kita katakan di surga itu tahta Allah. Tempat dia melaksanakan administrasi, itu bukan tempat untuk kita. Tetapi tempat untuk semua orang yang percaya adalah di dalam Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Anda harus tunggu sampai pasal 22 di pembahasan BFY. Memang agak panjang. Tapi kalaupun kita malam ini langsung lompat ke Yerusalem baru, kita pasti bingung. Yang jelasin bingung dan saudara yang mendengar juga pasti bingung, ya kan? Jadi makanya kita harus ikuti pasal demi pasal agar kita punya sebuah gambaran yang lengkap. Yerusalem yang baru itu lebih dari sebuah kota fisik, lebih dari sebuah barang fisik. Kalau betul Yerusalem baru adalah kota seperti kota emas, ya kan, yang temboknya dari emas, yang apa-apanya dari emas. Emas hari ini juga ada masalahnya. Lalu apa bedanya dengan emas yang di sana? Mau dikatakan emas di sana lebih mulia atau sama-sama fisik? Ya kan, kalau betul Yerusalem baru itu kota emas yang digambarkan oleh orang-orang. Itulah sebabnya Yerusalem baru bukan hanya sekedar kota fisik, bukan hanya sebuah gedung fisik. Kalau gedung fisik menjadi pahala kita, teman-teman, menjadi nasib kita yang terakhir, gedung fisik hari ini pun ada hotel mulia, gede-gede, ya kan? Di sini tempat kita tinggal pun juga gedung fisik. Masa ini menjadi pahala kita nanti? Tentu tidak. Itulah sebabnya Yerusalem baru itu lebih daripada itu. Kita perlu seluruh Alkitab untuk bisa lebih dalam mengenal Yerusalem baru. Maka nanti sampai di pasal 22 baru kita akan bahas bersama, ya. Minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita di pasal yang keempat. Maka semoga teman-teman kitab setia mengikuti. Sulit, ya kan? Kalau ini tidak sulit,
maka hadiahnya piring nanti, ya kan? Tapi karena ini hadiahnya pahalanya kekal, mulia, maka memang ini terkesan sulit, tapi asal kita berdoa minta wahyu, Tuhan akan mewahyukan dirinya kepada kita, sehingga bukan dari perkataan orang kita mendengar tentang Tuhan, tapi dari Tuhan sendiri. Mari kita setia membaca firman Tuhan. Malam ini jam 8 kita akan ada lagi pembacaan Alkitab. Anda mau ada di dalam rencana Allah, jadilah berkat. Membacalah Alkitab bersama keluarga, bersama teman-teman Anda, supaya orang berteman dengan kita nih, berteman dengan Anda, dengan saya juga, bisa dapat hayat, bisa dapat berkat. Wah, dia dengan kita tidak cuma ketawa-ketawa, tapi melalui dia berdekat-dekat dengan kita, dia ngobrol dengan kita, ada hayat yang bisa tersampaikan, dan di sana teman-teman menjadi saluran berkat. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di Bible Study minggu depan, membahas pasal 4, ayatnya yang ke-5 dan seterusnya. Tuhan Yesus berkati kita, sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you. Thank you, saudara-saudari. Itu semuanya.